Halo Nip, kamu bisa ke sini gak? Aku mau bicara nih sama kamu. Dan Masuk. kenapa dan kok aku suruh sini? Enggak aja. Ini nih, saya lagi kepikiran banget nih. Aku mau mulai bisnis sendiri, tapi bingung mau mulai dari mana. Wah, bagus dong semangatnya. Mulai bisnis itu memang butuh keberanian. Terus jangan khawatir, saya bantu kok. Jadi, apa yang jadi niat kamu? Aku suka banget sama bidang kuliner nih. Mungkin bisa buat kedai kopi atau semacamnya. Wah, itu bagus tuh. Pernah bikin perencanaan bisnisnya gak? Jangan lupa ya, bisnis itu butuh perencanaan yang matang. Mulai dari target pasar, modal yang dibutuhkan, sampai strategi pemasarannya juga. Ini nih, saya masih bingung gimana cara bikinnya. Aja, banyak kok sumber yang bisa kamu manfaatin. Kamu juga coba cari mentor, ikut workshop, atau baca-baca buku tentang kewirausahaan gitu. Selain itu, jangan lupa juga untuk riset pasar dulu. Cari tahu siapa target pasar yang kamu, apa yang mereka butuhkan, dan gimana cara jangkau mereka juga. Oke Nip, aku akan coba lakukan itu. Terus gimana caranya supaya bisnis saya bisa sukses? Ya, kunci sukses bisnis itu terletak pada konsistensi dan inovasi juga, dan jangan mudah menyerah kalau ada kendala. Terus belajar dan kembangin bisnis yang udah kamu bangun itu. Selain itu, jangan lupa untuk membangun jaringan sama orang-orang dengan kepentingan yang sama juga. Terima kasih banyak nih masukannya. Aku jadi lebih semangat nih. Ya sama-sama, dan ingat jangan takut gagal. Justru dari kegagalan itu kita bisa belajar lebih banyak hal. Yang penting kamu itu terus berusaha aja, jangan menyerah. Siap nih. Sanan, atas nama Mas Hisam. Iya, bentar ya. Berapa? 5.000. Nah, ini. Makasih ya. Iya, sama-sama. Pagi semua, hari ini saya akan membahas struktur organisasi baru yang akan ditetapkan di perusahaan kita. Apakah ada yang sudah membaca dokumen yang saya kirimkan kemarin? Selamat pagi Pak Ardan, saya sudah membaca dokumennya. Struktur organisasi ini sepertinya lebih ramping ya. Apakah tujuan utamanya untuk meningkatkan efisiensi? Sekali Iqbal, dengan struktur baru ini, kami ingin mempercepat proses pengambilan keputusan dan memperjelas alur komunikasi antar divisi. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada perubahan signifikan dalam pembagian tugas atau jabatan? Ya, ada beberapa perubahan, misalnya divisi pemasaran dan divisi penjualan akan digabung menjadi satu divisi baru bernama divisi komersial. Selain itu, posisi baru seperti data analisis akan ditambah untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Pak, bagaimana dengan alur pelaporannya? Apakah akan ada data perubahan? Iqbal, dalam struktur baru ini, setiap kepala divisi akan langsung melapor kepada saya, bukan lagi melalui wakil manajer. Dengan begitu, kita berharap informasi lebih cepat sampai ke manajemen.
Saya setuju Pak dengan atur pelaporan yang lebih sederhana, pekerjaan kami akan lebih efisien. Tapi apakah ada pelatihan khusus untuk penyesuaian ini? Ada Isam, kami akan mengadakan pelatihan selama 2 minggu ke depan untuk memastikan semua karyawan memahami peran baru mereka dalam struktur ini. Ini terdengar seperti perubahan yang positif, Pak. Namun, bagaimana cara kita menangani potensi kesalahpahaman selama masa transisi? Pertanyaan yang bagus Iqbal. Kami sudah menyiapkan tim khusus yang akan membantu setiap divisi. Selain itu, kita akan mengadakan rapat evaluasi mingguan selama 3 bulan pertama implementasi. Terima kasih atas penjelasannya Pak dan saya rasa ini adalah langkah yang baik untuk perkembangan perusahaan. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Kalau ada pertanyaan lain, jangan ragu untuk menghubungi saya atau tim HR. Mari kita jalani perubahan ini dengan semangat baru. Mohon maaf Pak, di sini saya ingin melaporkan kalau penjualan pada bulan ini sedang menurun. Ya, baik. Atur jadwal rapat untuk membahas masalah ini. Oh ya, baik Pak. Terima kasih. Iya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Fardan. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk rapat di malam hari ini. Seperti yang kita ketahui, dalam 2 bulan terakhir pendapatan perusahaan kita menurun hingga 15%. Ini cukup signifikan dan saya rasa kita perlu membahas strategi bersama untuk mengatasinya. Oh iya Pak, dari sisi penjualan, saya melihat tren ini juga. Baik pelanggan mulai menunda pembelian karena merasa kondisi ekonomi kurang stabil. Betul Pak Arban, penurunan ini juga mempengaruhi arus kas kita. Jika dibiarkan, bisa berdampak pada biaya operasional kita dalam jangka panjang. Sebagai manajer keuangan, menurut saya, apa resiko utama yang harus segera kita tangani? Yang paling mendesak adalah risiko likuiditas, Pak. Jika pendapatan terus menurun, kita mungkin akan kesulitan memenuhi beberapa kewajiban jangka pendek, seperti gaji dan tagihan vendor. Solusinya, kita perlu melakukan penyesuaian anggaran dengan prioritas pada kebutuhan esensial. Apa itu berarti kita harus mengurangi beberapa pengeluaran non-esensial? Tepat sekali, Pak. Kita perlu mengkaji ulang semua pengeluaran. Selain itu, kita bisa mempercepat penagihan piutang agar kas masuk lebih cepat. Dari sisi penjualan, mungkin kita juga bisa menawarkan promo khusus atau diskon untuk menarik pelanggan agar mereka tetap membeli. Itu bagus. Bisa, kita perlu strategi yang menarik tanpa mengorbankan margin terlalu besar. Sekarang kita bahas aspek motivasi. Iqbal, sebagai bagian dari SDM, bagaimana situasi moral tim saat ini? Saya melihat ada kekhawatiran di kalangan karyawan. Mereka mulai takut akan dampak penurunan pendapatan ini terhadap pekerjaan mereka. Kalau dibiarkan, ini bisa menurunkan produktivitas. Apa langkah yang bisa kita ambil untuk menjaga semangat mereka? Saya sarankan sih kita jelaskan kondisi perusahaan dengan bahasa yang optimis tapi realistis. Selain itu, kita bisa memperkenalkan program apresiasi meskipun kecil untuk menunjukkan bahwa kontribusi mereka tetap dihargai. Sesi pelatihan atau workshop singkat, kalau mereka merasa diperhatikan dan diberdayakan, semangat mereka pasti meningkat. Betul. Dan motivasi ini juga penting untuk menjaga kinerja tim, agar strategi yang kita rancang tadi bisa berjalan dengan maksimal. Baik, kita sudah memiliki beberapa poin aksi. Hanif, tolong siapkan revisi anggaran dengan prioritas kebutuhan esensial. Hisam, susun strategi promosi yang bisa meningkatkan penjualan tanpa mengorbankan margin terlalu besar. Iqbal, rancang program motivasi dan apresiasi untuk tim termasuk transparansi informasi.
Baik, Pak. Saya akan segera koordinasi dengan tim keuangan. Siap Pak, saya akan ajukan ide promosi sebelum akhir minggu. Saya akan buat rancangan program apresiasi dan jadwal komunikasi internal, Pak. Terima kasih semuanya. Saya percaya dengan langkah ini kita bisa bersama-sama melewati situasi ini. Ingat, tantangan sementara dan dengan kerja sama kita semuanya akan membaik.